Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat dan para cooler di Katapang Cilampani yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini tanggal 20 September 2022 ini Tuhan masih beri kita kesempatan, Tuhan masih beri kita kesehatan sehingga kita bisa boleh berkumpul di dalam cool malam hari ini sekalipun secara online. Malam hari ini tema cool kita adalah pengikut atau murid, dan hari ini izinkan saya sekali lagi untuk menyampaikan renungan cool di malam hari ini, dan biarlah lewat renungan cool malam hari ini kita semua boleh semakin kehidupan kerohanian kita boleh semakin baik, boleh semakin bertumbuh, dan biarlah ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang tabur ini boleh membuat menjadi satu benih yang bisa bertumbuh di dalam hati kita sehingga berbuah di dalam kehidupan kita masing-masing. Yuk, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama rekan-rekan kami, Tuhan, sekalipun secara online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Malam hari ini kami berdoa, Tuhan, biarlah setiap firman yang disampaikan malam hari ini, Bapak dapat mengubahkan hidup kami, boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga boleh berbuah dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biar apa yang disampaikan ini yang berasal daripada Engkau, dan apa yang mau Engkau sampaikan untuk setiap kami, Bapak. Terima kasih. Kami mau sambut firman dan kebenaran-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini tema cool-nya pengikut atau murid. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan ya mengenai pengikut atau murid, karena seringkali kebanyakan orang Kristen mungkin tidak menyadari. Kadang kita sebagai orang Kristen kita bilang kita adalah pengikut Kristus. Memang kita pengikut Kristus, tapi ada satu perbedaan yang jelas ya yang Tuhan mau agar setiap kita ini bukan hanya jadi seorang pengikut, tapi tujuan Tuhan adalah setiap orang-orang yang percaya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apalagi sudah dibaptis, Tuhan mau kita semua menjadi murid. Ya, Matius 28 ayat 19 firman Tuhan bilang gini, karena itu pergilah, ini amanat agung yang Tuhan Yesus berikan buat kita semuanya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu hal yang Tuhan mau, yang Tuhan berikan lewat amanat agungnya, bahkan saya percaya kita semua menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi pembawa pesan amanat agung ini, bahkan kita pelaku amanat agung ini dalam kehidupan kita, dan kerinduan Tuhan bahwa ketika setiap orang percaya terima Tuhan dan selamat adalah bukan hanya jadi pengikut, tapi Tuhan bilang jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ada sebuah kerinduan besar seperti yang Tuhan mau, ya, yang Tuhan sampaikan lewat amanat agung yang Tuhan kasih. Ternyata setiap kita ini Tuhan mau menjadi seorang murid. Banyak orang Kristen nggak menyadari bahwa mungkin saya cukup jadi seorang pengikut saja. Atau mungkin ada juga banyak orang Kristen yang nggak menyadari bahwa dia tuh ketika dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tuh sudah plot dia untuk menjadi seorang murid. Tapi seringkali gaya hidup kita menjadi sama seperti seorang pengikut saja. Ya. Karena saya percaya kekristenan juga bicara mengenai perjalanan hidup seseorang, ya. Kekristenan juga bicara mengenai pertumbuhan, sama seperti tumbuh jasmani yang akan bertumbuh besar. Demikian juga kehidupan kerohanian kita di dalam Tuhan. Tuhan mau hidup kita itu bertumbuh. Dan salah satu ciri orang yang bertumbuh adalah ketika hidupnya berubah, mengalami perubahan, bukan hanya menjadi pengikut saja, tapi harus menjadi seorang murid. Ya. Saya percaya yang namanya murid itu beda dengan yang namanya pengikut. Ya. Bahkan seorang pengikut mungkin hanya namanya juga pengikut, dia hanya ikut-ikutan. Tapi seorang murid punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Bapak Ibu, di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi murid itu bukan hanya belajar. Namanya murid di sekolah belajar mengenai bagaimana seorang guru mentransfer ilmunya kepada seorang murid. Tapi di dalam Tuhan, yang namanya murid memang kita belajar mengenai bagaimana kebenaran.
Tapi saya percaya yang namanya murid Kristus itu bukan hanya belajar mengenai kita, hanya kita pengetahuan akan kebenaran harus bagaimana. Bukan sesuatu yang seperti murid anak di sekolah, tapi murid Kristus bicara juga mengenai bagaimana kita bukan hanya belajar mengenai kebenaran, tetapi bagaimana kita meneladani guru kita, Yesus, yaitu Tuhan Yesus. Bahkan saya percaya ketika kita meneladani, Tuhan juga mau bagi murid kita menyerahkan hidup kita pada pimpinan Tuhan. Ya. Jadi murid Kristus bukan hanya belajar kebenaran, tapi bagaimana kita menyerahkan diri kita menjadi serupa segambar seperti Kristus. Ya. Dan saya percaya namanya untuk menjadi murid ini ada satu proses, dan hari ini kita mau belajar lewat tema kul hari ini, pengikut atau murid. Kita belajar ya bahwa untuk jadi murid itu ternyata ada proses, ya. Ada proses, dan kita mau belajar lewat ada 4 poin. Kita bisa introspeksi diri kita. Apakah hari ini kita ini seorang murid atau hari ini kita hanya seorang pengikut? Ya. Karena seorang pengikut biasanya hanya mengikuti ikut-ikutan hanya untuk kepentingan sendiri. Ya, tapi seorang murid saya percaya bukan hanya belajar dari murid Kristus, tapi kita juga boleh bagaimana kita sampai kita mengerti, bukan hanya mengerti kebenaran, tapi bagaimana kita meneladani dan kita menyerahkan hidup kita kepada pimpinan guru kita, Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita mau belajar 4 hal. Ya, mau saya bagiin bagaimana proses kalau kita mau jadi murid Kristus. Ya, saya percaya seorang murid untuk menjadi murid Kristus ada satu proses yang harus kita lewati. Ya, yang pertama, yuk kita baca di Matius 16 ayat 24. Firman Tuhan bilang ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Ya, jadi hal pertama bagaimana proses kita dari seorang, mungkin dulunya kita hanya seorang pengikut, tetapi ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ya, kita kudu berproses hidup kita untuk menjadi seorang murid. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita bilang kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Ya, saya percaya artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ada sesuatu yang harus kita sangkal di dalam hidup kita. Ya, ada sesuatu yang mungkin enak buat dunia, di mana kita mungkin harus meninggalkan dosa, meninggalkan cara hidup kita yang lama. Ya, kita harus belajar, mungkin harus mengalami jatuh bangun, ya, untuk mencapai tujuan hidup kita yang benar di dalam Tuhan. Ya, sesuatu yang mungkin buat orang kadang dibilang kita bego. Mungkin kita dibilang kita bodoh, karena kita nggak ngikutin cara-cara dunia. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Mungkin menurut dunia menguntungkan, tapi seringkali kita Tuhan bilang kita kudu sangkal diri. Demi apa? Demi dan pikul salib. Demi apa? Demi kebenaran yang Tuhan kasih. Cara-cara dunia yang kotor, yang licik dalam bekerja, dalam segala sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan diri kita, yang menurut dunia menguntungkan, ya kita kudu sangkal. Itu ciri-ciri seorang murid. Ya, nanti kita mau belajar buat diri kita, apakah kita sudah melakukan seperti itu, ataukah kita sama seperti dunia, mengikuti apa yang cara dunia. Berarti kita bukan seorang murid, kita adalah seorang pengikut. Ya, yang pertama Tuhan mau kita sangkal diri dan pikul salib. Saya percaya ada sesuatu beban yang Tuhan kasih buat hidup kita, yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita kerjakan, yang mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita, bahkan sesuai dengan apa yang dunia mau. Sehingga kita mungkin kadang dibilang bodoh, mungkin dibilang bodoh buat dunia. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah kebenaran yang Tuhan berikan buat hidup kita. Amin. Itu yang pertama, seorang murid akan menyangkal dirinya dan pikul salib untuk mengerjakan kebenaran yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan. Yang kedua,
Kita baca di Lukas 14 ayat 33. Demikian pula tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika menjadi tawar, dengan apa ia dihasilkan. Bapak Ibu, yang kedua, yang Tuhan mau tadi pertama kudu sangkal diri, pikul salib. Yang Tuhan mau, yang kedua, kita kudu melepaskan, Tuhan bilang, melepaskan diri dari segala miliknya. Ya. Ini bicara mengenai, mungkin bicara mengenai fokus kita. Ya. Tuhan mau kita melepaskan fokus diri kita yang biasanya mungkin untuk diri kita sendiri, tapi merubah fokus kita ini menjadi fokusnya kepada Tuhan. Saya percaya orang yang punya fokus dan tujuannya bukan lagi untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Sadar tidak bisa, secara sadar atau enggak sadar, hidupnya akan berubah. Ya, akan menjadi sama seperti fokus dan tujuannya. Ya, Tuhan bilang, garam memang baik, tetapi jika menjadi tawar, dengan apa dihasilkan. Tuhan mengingatkan lewat Lukas 14 ayat 33 ini, supaya kita melepaskan diri, fokus kita bukan keinginan kita, tapi fokusnya kita kepada Tuhan. Karena orang yang fokusnya kepada Tuhan, lambat laun orang akan bisa melihat cara pikir, cara bicara, cara bertindak, cara menentukan keputusan, sama seperti apa yang Tuhan mau. Dan orang bisa melihat ada Tuhan, ada sesuatu yang berbeda, bagaimana dia berkata-kata, dia bagaimana bersikap, bagaimana dia berbuat jujur, bagaimana dia melakukan kebenaran. Makanya Tuhan bilang, lepaskan diri kita dari segala miliknya. Ya. Satu hari Tuhan Yesus pernah ketemu orang muda yang kaya, ingat perumpamaan itu orang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana cara masuk surga? Lalu Tuhan bilang, jual segala hartamu, berikan kepada orang miskin. Orang kaya ini bilang, aku sudah melakukan segala sesuatu. Bahkan seluruh isi hukum Taurat aku tahu. Tuhan bilang, jual hartamu dan berikan kepada orang miskin. Saya percaya apa yang dikatakan Tuhan ini bukan bicara mengenai bagaimana seseorang harus menjadi miskin memberikan sesuatunya sampai nggak punya apa-apa. Tapi apa yang Tuhan perkatakan kepada orang muda kayak ini agar dia melepaskan fokusnya bukan hanya kepada miliknya, tapi mulai melepaskan fokusnya kepada Tuhan. Ya. Jadi hal yang kedua kalau kita mau jadi murid Tuhan tadi yang pertama pikul salib, ya pikul salib, sangkal diri. Yang kedua lepaskan diri kita dari segala miliknya, artinya melepaskan segala fokus kita bukan hanya kepada milik kita tapi mulai kepada Tuhan. Dan ketika fokus kepada Tuhan, saya percaya hidupnya akan mengalami perubahan sehingga orang bisa melihat ada Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Yang ketiga, saya percaya bagaimana seorang anak-anak Tuhan berubah mengalami perubahan menjadi seorang murid, karakternya juga pasti berubah. Ya. Yohanes 13 ayat 34 firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian tidak semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hal yang ketiga yang proses yang harus dilakukan, yang ciri-ciri sebagai seorang murid Tuhan adalah sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Firman Tuhan bilang, jika kita mengasihi, saling mengasihi, bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan contoh terlebih dahulu. Ya, Tuhan sudah memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana Dia mati dan untuk kita, untuk menunjukkan kasih. Ya. Orang bisa dikatakan menjadi murid Tuhan Yesus ketika dia mungkin karakter juga mengalami perubahan. Dia punya kasih, dia nggak pendendam,
Mungkin orang sering menyakiti, tapi dia tidak akan mendendam. Ya, karena Tuhan bilang Allah itu adalah kasih. Allah itu kasih. Allah itu telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberikan contoh dalam hidupnya, bukan hanya perkataan saja, tapi bagaimana dia mengorbankan dirinya sehingga kita ini mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa kita dengan mati di kayu salib karena kasihnya kepada kita. Saya percaya, ya, kalau mungkin ada firman Tuhan, mata, ganti gigi, ya. Tapi aku berkata kepadamu, firman Tuhan, kalau ada seseorang yang berbuat jahat kepadamu, kita harus melakukan berbuat baik. Ketika ada orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kiri. Ini firman Tuhan ini seringkali sulit dilakukan. Ya, bagaimana ketika kita disakiti, kita harus memberikan yang terbaik buat orang yang disakiti. Tapi saya percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan terlebih dahulu memberikan contoh. Bagaimana dia mengasihi. Bagaimana dia memberikan pengampunan kepada kita. Saya percaya, segala sesuatu, kalau kita sudah terima pengampunan dari Tuhan, kita sudah merasakan pengampunan dari Tuhan, kita pun akan diberi kemampuan untuk bisa mengampuni. Beri pipi kiri kepada orang yang menampar pipi kanan. Dunia bilang nggak mampu, tapi saya percaya ketika kita boleh merasakan kasih Tuhan, kita akan diberi kemampuan untuk dapat melakukan kasih itu. Karena apa? Karena kita terlebih dahulu memiliki kasih yang sudah Tuhan berikan lewat pengorbanannya dalam hidup kita. Amin. Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, Ia ada setia dan adil, sehingga Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita bukan hanya Tuhan memberikan contoh kasih, tapi kita juga memang harus mengampuni, itu ada satu keharusan. Dan Tuhan bilang kalau kita mengampuni, Tuhan juga akan mengampuni. Ya, yang terakhir, ya, ciri-ciri dari murid Kristus adalah dia berbuah. Yohanes 15 ayat 8 firman Tuhan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Tuhan punya kerinduan supaya kita bukan hanya jadi pengikut. Tuhan mau kita supaya kita jadi murid. Karena saya percaya ketika kita jadi murid, kita akan jadi kerohanian kita akan didewasakan. Ya. Kita harus belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Sangkal diri, pikul salib, ya. Melepaskan fokus kita hanya kepada Tuhan, saling mengasihi. Itu yang Tuhan mau. Sama seperti sebuah pohon, ya, dibilang dewasa ketika ia berbuah. Demikian juga namanya dalam kehidupan kekristenan kita. Kita bisa dibilang dewasa ketika kita bukan hanya jadi seorang pengikut, tapi menjadi seorang murid. Dan ciri seorang murid adalah sama seperti ciri sebuah pohon yang dewasa. Dia harus menghasilkan buah. Ya. Saya percaya buah apa? Ya, buah-buah roh. Ya, yuk kita baca, kita ingetin Galatia tentang buah-buah roh. Biarlah ini kita mengingatkan kita bagaimana diri kita. Apakah kita sudah menghasilkan buah atau belum? Perbuatan daging telah nyata, ya, ialah pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, ya, bahwa barang siapa melakukan hal itu demikian, ia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ini yang Tuhan mau, ya, sebagai seorang anak Tuhan harus menghasilkan buah. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Jadi hal yang terakhir, kalau kita sebagai murid Kristus, artinya kita menuju kedewasaan. Orang yang dewasa cirinya berbuah. Ada buah roh yang dihasilkan untuk sebagai anak-anak Tuhan.
sebagai murid-murid Kristus. Bapak Ibu, ada ayat terakhir yang mau saya sampaikan ya, di lewat Matius 5 ayat 32 dan 33. Ini temanya mengenai penghakiman terakhir ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita ya, bahwa di hari terakhir, di hari penghakiman, Tuhan akan memisahkan mana yang namanya domba, mana yang namanya kambing. Saya percaya kambing mungkin hanya orang anak-anak Tuhan hanya jadi pengikut saja. Tetapi domba adalah anak-anak Tuhan yang mau menjadi murid, menjadi dewasa, yang mau melepaskan, mau pikul salib, melepaskan segala keinginannya, fokusnya hanya kepada Tuhan. Mau melakukan kasih Tuhan, menghasilkan buah di dalam hidupnya. Dan Tuhan bilang, di hari terakhir, domba duduk sebelah kanan, tapi kambing sebelah kiri. Saya percaya, domba bicara mengenai Tuhan akan bawa ke dalam, masuk ke dalam tempat, itu namanya surga. Tuhan nggak suka orang hanya anak-anak Tuhan hanya sebagai pengikut. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan jadi anak-anak yang dewasa, menjadi seorang murid. Ya, bahkan ada ayat firman Tuhan, bukan mereka yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya jadi orang yang hanya melihat-lihat, tapi kita jadi pelaku firman, menjadi murid, menjadi dewasa. Betapa pentingnya firman Tuhan lewat amanat agung Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, agar kita semua ini menjadi seorang murid, bukan hanya pengikut. Karena akan menentukan bagaimana di akhir penghakiman kita. Ya, Tuhan akan pisahkan yang namanya murid dan yang namanya pengikut, yang namanya kambing dan yang namanya domba. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sama-sama diingatkan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami mungkin sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi biarlah lewat malam hari ini, kami untuk merubah, mau ambil keputusan dalam kehidupan kami. Sehingga kami mau bukan hanya jadi pengikut Tuhan, tapi kami mau bertumbuh, bertambah dewasa, menjadi murid-murid Kristus. Kami mau pikul salib, kami mau melepaskan segala apa yang menjadi fokus dalam kehidupan kami dan mulai fokus kepada Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi karakter Engkau dalam hidup kami. Kami saling mengasihi. Kami mau menghasilkan buah di dalam hidup kami, Bapak. Sehingga orang lain bisa melihat bagaimana ada Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam setiap tindakan perbuatan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan. Ampuni di hari-hari yang lalu mungkin kami hanya menjadi pengikut, tapi biarlah lewat malam hari ini kami belajar lebih sungguh di dalam Tuhan, sehingga kami menjadi murid Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, biar apa yang mereka dengar hari ini boleh bertumbuh dalam hati mereka, berbuah dalam kehidupan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit Tuhan, biar Kau yang jamah. Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kesembuhan masih ada. Mujizat masih ada. Kalau ada di antara mereka Tuhan, yang ada di dalam masalah ekonomi Tuhan, buka jalan keluar. Berkati mereka Tuhan. Kasih Tuhan turun buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada di antara mereka Tuhan, yang mungkin ada di dalam pergumulan dalam hidup, buka jalan buat kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kul malam hari ini yang kumpulkan kami minggu depan di dalam kul yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.